Ketimpangan, ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita. Kita tidak sepatutnya tinggal diam. Manusia, sebagai anggota alam semesta, selalu dipanggil untuk berbuat baik. Saya, Putri Demas, akan menemani Anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup. Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa sebagian manusia menderita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung? Jamak sekali rasanya di ibu kota ini banyak keluarga yang merantau, mencari penghidupan tetapi menghadapi banyak tantangan. Tetapi dari sekian banyak keluarga ini ada mereka yang berjuang sendirian, seorang ibu tunggal. Seperti yang ditemui kawan saya Kartika Bagus, seorang ibu Sri Hartini, wanita tangguh yang berjuang menghadapi kerasnya ibu kota, berjualan jajanan keliling. Gorengan, kue-kue. Jadi hidup di dunia cuma sementara. Nanti di sana kan yang dibawa kita kan pundak kanan. Jadi kita tuh walaupun miskin, kita pengen sedekah juga, Pak. Ya adanya cuma kue, ya saya kasih kue. Hari menjelang pagi, saat Sri Hartini mulai bekerja menggoreng beberapa makanan ringan di rumah kontrakannya. Warga Jalan Asgo 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur ini sudah menempati rumah ini selama 21 tahun. Seperti hari-hari sebelumnya, Sri Hartini berharap hari ini dagangannya akan laris. Sri Hartini atau akrab disapa Mama Ana berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Perempuan berusia 61 tahun ini datang ke Jakarta mengadu nasib untuk memperbaiki kehidupannya. Mama Ana sempat membuka usaha makanan warung Tegal, namun usahanya bangkrut. Hartanya habis dan suami yang seharusnya menjadi pelindung justru pergi meninggalkannya. Untuk menyambung hidup dan agar buah hatinya bisa tetap makan, Mama Ana mulai berjualan kue keliling hingga sekarang. Sehari-hari dorong kue, Pak. Karena saya bingung, ditinggal suami. Ya suami udah 13 tahun kabur. Tanpa arah kemana tahu, nggak pernah ngirim duit anaknya. Jadi anak saya kan butuh sekolah juga, saya butuh hidup juga. Ya saya bingung, kuli nyuci udah nggak kuat. Jadi pembantu udah nggak kepake. Ya saya terpaksa dorong kue, dulunya bikin sendiri. Karena saya nggak ada tenaga, nggak ada yang bantuin, jadi ngambil kue orang. Lontong, gorengan, bakwan. Oh, ambil gorengan. Ya. Berapa? 50 ya? 50. Ya, semua. Terima kasih ya. Sambalnya udah. Ya. Dengan telaten Mama Ana menata dagangannya di gerobak yang selama ini menopang hidupnya. Ada kue risoles, pisang goreng, nasi uduk, dan berbagai makanan lain. Semuanya titipan dari kenalan dan para pelanggan untuk dijual kembali. Ada beberapa orang yang ikut menggantungkan penghasilannya kepada Mama Ana. Selama berjualan, pembeli tidak selalu membayar tunai. Ada juga yang berhutang. Ya kadang-kadang 60, kadang-kadang 50. Kan ada yang utang, Pak. Yang utang kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Bayarnya kapan aja, Kakak. Jelas. Sedikit lebih siang, biasanya sang putri datang untuk membantu mendorong gerobak jualan. Namanya Ana Cintawati. Dialah yang membuat Sri Hartini lebih dikenal sebagai Mama Ana. Ana sekarang berumur 21 tahun. Ia sempat bekerja di sebuah instansi, namun karena terlalu sering pulang larut malam, Ana memilih berhenti dan memutuskan menemani ibunya. Sementara bagi Sri Hartini, Ana menjadi penyemangatnya untuk tetap kuat berjualan.
Bagi pelanggan, kedatangan Mama Ana selalu dinanti. Apalagi dengan perangai yang ramah, menjadikan Mama Ana disukai para pelanggannya. Iya, orangnya ramah, terus makanannya ya lumayan lah gitu. Berkeliling di seputaran Ciracas, sesekali Mama Ana dan putrinya istirahat melepas lelah. Selama ini, Mama Ana mengeluhkan kakinya yang sering kesemutan bila berjalan agak lama. Apalagi beberapa jalan kadang kurang bersahabat karena letaknya yang lebih tinggi dan sedikit curam. Namun dengan dibantu putrinya, Mama Ana terus mendorong gerobak untuk menawarkan dagangannya. Pengen berhasil gitu, gimana sih, pengen bantu-bantuin mama aja biar dia nggak capek gitu kan. Nanti kan kalau saya udah kerja, mama nggak boleh jualan lagi gitu kan, kasihan, apalagi kan udah tua segitu kan, udah umur 60 berapa tadi, 62 kali ya. Diana sayang banget sama ibu. Iya sayang lah, pokoknya nanti tips saya kalau misalnya saya udah berhasil, ya kalau saya udah kerja lah, intinya nggak boleh jualan lagi. Meski sebagai pedagang, Mama Ana tidak selalu memikirkan keuntungan. Ia justru membagikan kuenya ke beberapa orang yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Seperti kepada seorang nenek yang sedang mengupas bawang putih. Juga kepada pekerja lainnya, seperti para penarik gerobak sampah. Kebetulan, di Musola Nurul Amal Kampung Rambutan sedang diadakan pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mama Ana pun terpanggil untuk ikut bersedekah. Hampir separuh kue jualannya kemudian ia serahkan kepada panitia masjid sebagai makanan kecil bagi jemaah. Iya, saya begini Pak, resepnya itu saya nanti bahannya kan meninggal. Jadi hidup di dunia cuma sementara, nanti di sono kan yang dibawa kita kan pundak kanan, ya kan, amal kita. Terus saja, ya begitu Pak. Calonnya orang itu hidup lagi, bukan mati kayu. Jadi kita tuh walaupun miskin, kita pengen sedekah juga Pak. Ya adanya cuma kue, ya saya kasih kue. Bagi para tetangga, perjuangan Mama Ana dalam mencari rezeki patut diacungi jempol. Sejak ditinggal sang suami, Mama Ana tak patah arang. Ia tetap berusaha berjualan setiap hari. Ini dibagi-bagiin ke tangga semua, kalau nggak habis itu. Bagi-bagiin. Di usianya yang semakin tua, Mama Ana berharap masih diberi kesehatan dan bisa menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Pengharapannya ini tidak pernah putus. Meskipun juga dinilai dari keuntungan berjualan yang dikumpulkan, cita-cita itu seperti masih sulit untuk tercapai. Ya belum kesampaian itu, ya itu saya kepengennya umroh aja gitu. Udah, jangan sampai saya itu meninggal bawa utang. Pengen meninggal dalam husnul khotimah. Hidup dalam kekurangan bukan halangan untuk bisa berbuat baik. Ibu Sri Hartini adalah salah satu contohnya. Kisah selanjutnya datang dari ibu hebat di Garut, Jawa Barat. Ya, bertahan hidup seorang diri tanpa kehadiran suami. Oke Mas, kita berangkat. Hari itu setiap hari saya kerja, kenapa nggak ada lebihnya, dapatnya cuma sedikit-sedikit. Beli bawangnya Pak. Walaupun dalam keterpaksaan, ibu tunggal selalu punya kekuatan yang luar biasa untuk mencari nafkah sambil menghidupi anak-anaknya. Seperti yang kami temui di Garut, Jawa Barat, Ma Oom.
yang walaupun hidup sendiri, mengais rezeki dari pekerjaan apapun, tetapi berjuang untuk kehidupan putrinya. Kalau yang bisa nyanyi. Fajar menyapa di puncak Daraja. Udara masih dingin, tapi itu sama sekali tak menghalangi langkah Oom. Bersama putrinya, Jenab, Oom memulai perjalanan memetik kiciwis atau daun kol muda. Tapi mereka berdua bukan buruh upahan di kebun orang. Oom dan Jenab hanya mengambil sisa panen orang. Mereka harus bersabar menunggu kebun kol milik orang 2-3 hari setelah panen. Jika terlambat, kiciwis terlalu besar untuk mereka panen. Atau seperti di kebun ini, kami datang terlalu cepat sehingga tidak ada kiciwis yang siap kami petik. Kiciwis. Assalamualaikum. Ibu. Kiciwis yang dikumpulkan Wadah aja. dijual. Ma Oom cukup beruntung para tetangga mau membeli dengan harga Rp2.000 per keranjang. Tapi tidak semudah itu menjual kiciwis. Hanya sedikit yang berhasil laku. Wow. Dibuka ya, Mak? Boleh. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ma Oom harus mencari pekerjaan tambahan. Oom dan Jenab menjadi buruh ngegobet atau mengupas kentang di rumah tetangganya. Namun pekerjaan ini tak memberi tambahan penghasilan yang berarti. Oom hanya diupah 800 hingga 1.000 rupiah tiap 1 kilogram kentang yang dikupas dan dipotong. Dalam satu hari, Oom dan Jenab bisa mendapatkan 10 kilogram kentang. Artinya hanya 10.000 rupiah di tangan dengan bekerja hampir seharian penuh. Oom adalah satu dari sekian banyak ibu tunggal yang berjuang sendirian. Suaminya pergi tanpa berpamitan. Sementara Oom banting tulang menghidupi anaknya walau hampir tak mampu. Oom sebenarnya memiliki 2 putri. Jenab adalah putri keduanya. Anak sulungnya sudah diberikan ke orang lain untuk diasuh karena Oom tak punya biaya merawat anaknya sendiri. Hingga kini, Oom tak pernah bertemu anak pertamanya. Iya, kalau lagi banyak. Ini lagi dikandung berapa bulan? 3 bulan sampai sekarang nggak diitain sama suami. Saya sendiri. Dia minggat nggak bilang sama saya. Nggak ternyata. Katanya bilangnya cuma bilang mau kerja, akhirnya nggak pulang-pulang. Tahu-tahu gak kawin lagi. Di Kampung Curug Bedil, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Oom dan putrinya berteduh pada bilik berukuran 3 kali 4 meter ini. Rumah bantuan dari desa ini sempat terbakar 4 tahun lalu dan dibangun ulang hasil gotong royong warga. Tapi kini, rumah itu sudah tak bisa lagi diandalkan. Bukan hanya tanpa kamar mandi, atap rumah ini sudah banyak berlubang. Kalau hujan
rumah pada bocor. ada bocor. Iya, saya takut di mana nih saya kalau hujan, kalau udah bocor. Mana tidur nantinya. Numpang aja ke sini saya. Numpang ke rumah tetangga. Iya, Tetangga depan gitu. iya. Uang itu hasil jual kiciwis, hasil ngagobet itu buat makan aja, Mak. Iya, tunggu-tunggu buat makan juga udah beruntung itu. Hari itu setiap hari saya kerja, kenapa nggak ada lebihnya? Dapatnya cuma sedikit-sedikit. Kadang-kadang saya hari ini kerja cuma punya uang ya cuma 1 kilo gitu buat beras aja gitu. Itu Jadi nggak pernah bisa nabung ya? Mak? enggak. Buat benerin rumah, ngumpul-ngumpulin Iya, gitu. ya tepatnya sekali gitu tuh buat pengen nabung-nabung. Dulu tuh cuma dapat ya ini buat itu buat ini baju ini. Lemari. Iya. Dapat itu juga ngiridit saya. Kalau dikiridit saya ada 3.000, ada 5.000. Dibayar nyicilnya 5.000 Iya. gitu. Iya, Ngumpulin setengah mati ya. Iya. Oom tak berani berharap banyak untuk masa depan dirinya dan anaknya di kemudian hari. Sebab bisa makan setiap hari saja sudah sebuah anugerah. Walaupun tertatih mencari rezeki, Oom tak pernah menyerah. Dari Oom kita belajar ketabahan yang pantang padam walau diterpa masalah beragam. Oom, ibu tunggal yang gigih. Teladan nyata perjuangan ibu sepanjang masa. Kiciwis. Tuhan memang menciptakan wanita menjadi makhluk yang sangat kuat, berhasil melalui berbagai tantangan walau hidup sendirian. Seperti kisah berikutnya datang dari seorang ibu yang merantau sendirian di kota Jakarta. Sama-sama. Nah sekarang suami kemana? Suami udah meninggal. Ya sakit. Baru begini nasibku. Udah nggak punya siapa-siapa ya kan. Saya nggak ada orang perhatiin. Lagi apa? Lagi di kantor. Sehat-sehat gak semuanya? Papi kerja dah. Kok gawe kopi? Oh, lah ya kok bikin kopi. Nah. Jarak ibu dan anak hanyalah sejauh doa. Itu karena kondisi apapun anaknya, ibu selalu tidak pernah putus untuk mendoakan anaknya. Martini, seorang ibu yang ditemui kawan saya Indrayani Laksmi, adalah salah satu di antaranya. Meski hidup dalam sepi, Martini tidak pernah berhenti berjuang. Habisnya gimana lagi? Kita sakit, kita mau ngandelin siapa? Coba kita kalau misalnya mau berobat minta duit siapa? Terus ya ntar yang nganterin siapa? Jakarta tak melulu mengumbar kemewahannya. Di salah satu sudut ibu kota ada sosok manusia tegar.
seorang perempuan yang bertahan hidup bertahun-tahun seorang diri. Lebih dari 2 dekade, Martini mencari peruntungan di Jakarta. Assalamualaikum. Salah. Ibu, ya sini boleh? Boleh. Panas. Keahliannya memasak dimanfaatkannya sebagai ladang rezeki dengan berjualan pecel khas Jawa. Dalam sehari, setidaknya 50 porsi pecel disiapkan. Jumlah itu belum termasuk pelengkap makanan lainnya, seperti lontong, bakwan, dan tempe goreng. Wanita berusia kepala 7 itu harus bangun dini hari untuk memasak sebelum dijajakan berkeliling di sekitar rumahnya di Bambu Apus, Jakarta Timur. Kenapa Bu memang pindah ke Jakarta? Ikut suami? Ngikut suami. Nah sekarang suami kemana? Suami udah meninggal. Ya sakit. Anak di Bekasi. Tapi anak itu udah nggak ngaku saya. Katanya kalau aku di sono hidup dia nggak tenang. Modal bahan yang dibutuhkan wanita asal Wonogiri, Jawa Tengah itu per hari mencapai Rp200.000. Saat dagangannya laris, Martini bisa mengumpulkan keuntungan hingga Rp40.000 per hari. Tak jarang ia merugi karena dagangannya tak laku-laku. Ya murah meriah. Sekilas perawakan Martini seakan tampak tidak ada masalah. Namun, nyeri kaki diakuinya jadi penghambat saat berjualan. Di Jakarta, Martini tinggal di sebuah kamar berukuran 3x3 meter. Ia menyewa tempat ini Rp300.000 per bulan. Bertahun-tahun lamanya, Martini pasrah tinggal seorang diri di kamar sempit. Segala barang ditumpuk, bahkan baju-baju yang digantung karena tak punya lemari. Bahkan Martini pun tidur tanpa beralaskan kasur. Namun jeritan hati dalam doa tulus Martini kepada Sang Kuasa tak pernah sia-sia. Berkat ketulusan hati sahabat baik, Martini telah menerima bantuan termin pertama dengan total Rp5 juta. Bantuan itu berupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai. Selain itu, tim berbuat baik juga membawa Martini berobat ke dokter. Karena keterbatasan biaya dan tak ada sanak saudara yang mengantar, Martini selama sebulan penuh mengurungkan niat untuk periksa ke dokter. Padahal selama itu pula ia menanggung sakit kebas pada tangan dan kaki sebelah kirinya dan tidak bisa berjualan pecel keliling. Yang pasti sih karena Bu Martini hidup sendiri, jadi yang pasti kita akan support kebutuhan hidupnya yang pertama. Kemudian juga soal kesehatan, karena Ibu Martini belakangan sering sakit, jadi kita akan concern ke kesehatannya dia. Kita masih melihat nih perkembangan dia seperti apa, karena terakhir dia mengalami nyeri bahu dan kita mau lihat apakah benar menyerang sarafnya atau enggak. Jadi kita membutuhkan banyak support dari masyarakat dan juga mungkin lingkungan sekitar untuk sama-sama memonitor perkembangan kesehatan Ibu Martini. Martini tak kuasa menahan tangis haru. Kebaikan hati sahabat baiklah yang kini menemaninya agar tak lagi sepi. Saya terima kasih ya, kita diperhatiin, kita baru begini nasibku, udah nggak punya siapa-siapa ya kan, saya nggak ada orang perhatiin. Ini adik-adik, om-om, ibu-ibu perhatiin saya terima kasih banget. Ya kita nggak bisa balas, yang balas Allah yang Maha Kuasa yang balas, ya Allah. Biar pada sehat, jangan kayak kita ngalamin begini ya Allah. Ibu Martini percaya bahwa keluarga tidak selalu harus berhubungan darah.
Peran kita sebagai sahabat baik bisa jadi untuk menemani para ibu di luar sana. Karena berbuat baik tidak selalu harus menunggu aksi yang besar, melainkan bisa dimulai dari hal yang sederhana.